Perhatikan baik-baik. Jelas-jelas ada kartu di tangan pria ini. Tapi bagaimana petugas tak melihatnya? Berbalik. Angkat kedua tangan. Jangan bergerak. Menyembunyikan kartu itu. Lalu kartu dilempar ke rekannya. Setelah kartu berhasil ditangkap, disembunyikan di dalam lengan baju. Dia mengendalikannya. Sebelum terdeteksi petugas, kartu juga keluar tanpa suara. Sekarang dilemparkan ke Megan. Saat ini Megan ada ide, yaitu berpura-pura jatuh. Lalu kartu si sepatu. Perlahan dia ambil dan mengedipkan mata ke temannya. Tapi tak ada yang bisa mengambil kartu itu. Tak ada cara lain. Megan pun punya ide lain. Angkat tanganmu. Pertama dia menyembunyikan di rambutnya. Kemudian berbalik badan, memasukkan kartu ke branya. Lalu petugas ingin menggeledah Megan. Dia kira petugas itu mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Megan memarahi petugas untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Megan melepas branya. Saat ini yang lainnya bersiap. Petugas mengira pasti ada yang disembunyikan. Megan membalik branya. Kemudian dia membuang bra itu. Setelah petugas pergi, dia sengaja meletakkan kartu di belakang petugas. Bondi mengambil kesempatan untuk mengambil kartu itu. Kemudian memegangnya. Saat ini Jack menarik benang. Hanya petugas yang bisa melihat. Jack pun diburu. Dan dikelilingi petugas. Dia disuruh berbalik. Atau akan menembaknya. Ketika Jack berbalik, tangannya kosong. Ya ampun, bagaimana mereka melakukannya? Megan pun menghela napas. Petugas menggeledah Jack. Tapi tak menemukan apa-apa. Ternyata warna kartu dan baju Jack sama. Sehingga sulit untuk membedakannya. Dia menyerahkan kartu ke Bondi. Setelah bekerja sama, Nico berhasil lolos. Sekarang pemeriksaan selanjutnya. Bagaimana kartu berisi chip bisa lolos? Saat mereka masuk, dompet Nico ada bubuk emas. Sehingga pintu berbunyi. Petugas pun menahannya. Tak mudah untuk melewati pemeriksaan. Jadi mereka harus mengeluarkan trik sulap. Pertama dia mengeluarkan dompetnya. Sedangkan Jack menarik perhatian petugas. Kemudian, setelah itu, keempat orang ini lolos. Dan mereka segera melarikan diri. Saat baru keluar, mereka pun segera kabur. Ternyata keempat orang ini adalah pesulap. Pria ini bernama Jack. Trik sulapnya ada 6. Dia menyamar menjadi pelayan. Saat dasinya ditarik, dia membuangnya ke tong sampah. Kemudian berjalan lagi. Nampan dibalikan, berubah menjadi tas kerja. Ketika ke aula, sekarang dia berubah menjadi mata-mata. Dia menyelinap di antara banyak orang. Dan meminta TTD dari bos perusahaan. Sekarang dirinya menjadi juru tulis. Setelah berhasil mendapatkan tanda tangan, kemudian dia ke parkiran. Saat melewati troli, dalam hitungan detik, pakaiannya berganti dan membuang dasi. Sekarang menyamar menjadi petugas keamanan. Dia ke ruang pemantau CCTV. Dengan cepat memotret petugas yang asli. Petugas ini terdiam karena matanya pedih. Sedangkan Jack mencetak fotonya. Petugas ini merasa ragu, lalu bertanya apa yang dilakukannya. Dia mengambil lencana petugas itu. Kemudian memberitahu melalui walkie-talkie petugas berbuat kesalahan. Saat itu Jack memberikan pengenal ke petugas. Ketika petugas keamanan datang, mereka melihat bahwa pengenalnya sebagai pasien RSJ. Petugas membawanya pergi. Dia pun marah, tapi tak ada yang mempercayainya. Dia pun kesal, jadi ingin menelpon seseorang. Tapi dia malah mengeluarkan pisang. Sehingga petugas makin yakin bahwa pria ini gila. Dan pria itu tak akan bisa pergi. Saat ini kamera pengawas bisa dimanipulasi. Sebelum pergi dia meletakkan papan berinformasi sedang diperbaiki. Ada 3 pesulap lagi. Mereka adalah Nico yang pandai sulap kartu. Sedangkan Bondi bisa menghipnotis orang. Sedangkan Megan ahli menipu. Tak lama setelah itu, mereka diundang datang ke tempat kasino. Bos sudah lama menunggu mereka. Ternyata dia mengatur semua ini. Wendy ingin mereka mencuri sebuah chip. Chip ini tak bisa diremehkan, karena bisa meretas semuanya. Tapi mereka hanya ada waktu 3 hari. Jika tak berhasil dalam waktu yang dijanjikan, mereka akan dibunuh. Keempat orang ini pun setuju. Mereka menyamar sebagai ahli chip.
sehingga bisa masuk ke laboratorium. Di sini petugas menjelaskan tentang chip itu. Tak lama, Bondi seperti orang tak enak badan. Berkata bahwa dia alergi sinar komputer. Sehingga terus bersin. Karena alasan keselamatan, petugas membawanya ke ruang rawat. Saat ini, Nico mengambil kartu yang diberikan Megan. Kemudian dia menyelinap ke bawah. Ini bukanlah kartu sembarangan. Sambil mengeluarkan chip, dia akan menduplikat chip itu. Segera mengeluarkan kartu, kemudian menempelkan chip. Meskipun semuanya tampak baik-baik saja, tapi ada orang yang menyadari trik mereka, lalu menyuruh petugas untuk menangkap mereka. Namun mereka memanfaatkan kemampuan yang dipunya, sehingga berhasil mencuri chip. Di tempat lain, bos pencuri menjadi gila. Dia tiba-tiba mendapatkan telepon ancaman. Ternyata pria tua menelponnya dari penjara. Dia berkata tahu di mana keempat orang itu berada. Jadi harus segera dikeluarkan. Tapi keluarkan dia dulu. Akhirnya bos menyelamatkan pria itu. Keduanya ke tempat pesulap. Alat sulap yang digunakan untuk mencuri chip dibeli di sini, sehingga tahu di mana lokasi mereka. Pria ini menggunakan alat sulap untuk melarikan diri. Dia meninggalkan note untuk pesulap. Sekarang terserah padanya. Bos pun menemui Jack. Wendy membawa anak buahnya, menyuruh bos pergi meninggalkan Jack, sehingga dirinya hanya sendirian saja. Tapi tampak jelas perbedaan di antara keduanya. Bos dapat dikalahkan dan dikurung, sedangkan Wendy kesenangan. Lalu kotak dibuang ke laut. Air terus masuk ke kotak. Dirinya akan mati tenggelam. Tapi untungnya, ada kunci yang dimilikinya. Jadi berusaha untuk membukanya, agar bisa keluar. Setelah keluar, dia bertemu dengan keempat orang itu. Dan memberitahu bahwa Wendy bukan hanya ingin chip, tapi juga ingin membunuh mereka. Setelah berdiskusi mereka memutuskan akan melawan balik. Jack dan yang lainnya ke Amerika lagi. Pertama mereka menarik perhatian penonton untuk mengekspos orang jahat. Tapi tak lama, Wendy bergegas ke Amerika. Keempatnya terpojok dan dimasukkan ke pesawat. Jack tak berdaya, jadi menyerahkan chip itu. Setelah Wendy mendapatkan chip, Wendy membuang keempat orang itu dari pesawat. Namun ternyata, saat Wendy sedang merayakan kemenangannya, tiba-tiba lampu padam. Mereka berempat di depan jendela pesawat. Ternyata pesawat itu tak lepas landas, tapi hanya diam saja. Semuanya sudah diatur. Wajah para penjahat itu disiarkan di seluruh dunia. Akhirnya orang jahat ini tertangkap. Film berakhir sampai di sini. Tak terbayangkan, ketika pesulap menjadi perampok. Kalian tahu betapa hebatnya mereka.